Ustadz Abdul Somad mengharamkan ulang tahun. Ternyata dia makan sendiri omongannya. Apa yang dia haramkan itu sekarang karena punya istri baru, ulang tahun, ya potong tumpeng. Selamat kafir. Selamat ulang tahun. Kami ucapkan selamat kafir. Kami ucapkan punya istri baru. Murtad masuk Kristen disuruh pakai San Benito, pakai topi, kerucut lancip. Makanya yang ulang tahun pakai topi itu kan ada tuh orang tuanya memasangkan anak itu sekarang, nah pakai ini ya sambil tiup lilin. Nah itu sama mendoakan anaknya murtad. Selamat murtad, selamat murtad. Topi maju. Ulang tahun, semoga berkah turun dari Allah mengampun sehingga hidupmu berbahagia. Semoga turun rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Dengan hafalan-hafalan saya ketika saya masih menjadi orang di seberang sana dan memahami betul ajaran itu. Kenapa kok ustadz-ustadz sekarang ini ngomongnya makin ngawur, makin nggak jelas, makin kadrun. Jadi ini terjadi kadrunisasi yang luar biasa loh. Ada hadis Nabi yang saya hafal dulu. Ya'til Islam ghoriban fasayaudu ghoriba. Islam itu datang dengan aneh dan akan kembali dengan aneh. Fatubalil ghurba, dan beruntunglah orang-orang aneh itu. Jadi begitu hadisnya. Karena Islam itu datang dengan keanehan, artinya orang nggak suka dengan Islam dan berakhir dengan ketidaksukaan terhadap agama itu. Mungkin sekarang inilah keanehan-keanehan itu, misalnya jidatnya mulai hitam, kemudian kakinya kapalan, pakai celana menggantung, atau harus pelihara jenggot. Jenggot, ya kalau jenggotnya lebat sih nggak apa-apa. Ini jenggot 5 lembar. Jenggot 5 lembar dipelihara, itu namanya jenggot Pancasila. Ya tapi itu hak semua orang untuk menikmati keyakinannya dan menikmati ajarannya. Kita tidak perlu masuk ke situ. Tetapi saya ingat hadis yang diucapkan beliau, dan itu terkenal sekali. Hadis yang Ya'til Islam ghoriban fasayaudu ghoriba fatubalil ghurba. Islam datang dengan keanehan dan akan musnah, akan hancur karena keanehan itu, dan beruntunglah orang yang aneh. Saya nggak mau jadi orang aneh walaupun saya untung. Nah, saudara-saudara,
Misalnya Ustadz Abdul Somad mengharamkan ulang tahun, ternyata dia makan sendiri omongannya. Apa yang dia haramkan itu sekarang karena punya istri baru, ulang tahun, ya potong tumpeng. Selamat kafir, selamat ulang tahun, kami ucapkan selamat kafir, kami ucapkan, punya istri baru. Bukan masalah dia punya istri baru atau tidak, tetapi cara omong dan mengambil keputusan di dalam pembicaraannya, dia melangkahi apa yang telah dia ucapkan. Dia menentang apa yang telah diucapkannya. Dia melanggar sendiri ucapannya sendiri. Apakah karena kebiasaan itu gitu? Saya juga nggak tahu ya. Ada ustadz macam begini. Nah, ustadz ini akan menghancurkan Islam. Saya ingat dengan Rashid Ridha, Muhammad Abduh. Dia bilang, Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu dihancurkan oleh orang Islam itu sendiri. Yang merusak Islam itu ya orang Islam itu sendiri. Nah, saya bersyukur gitu. Saya sebagai orang Kristen ya saya senang-senang aja. Saya ketawa-ketawa aja, tepuk tangan malah. Karena dengan omongan semacam itu saya senang sekali. Artinya banyak orang Islam akhirnya masuk Kristen. Tetapi saya mempertahankan iman saya, kekristenan saya dengan bangga, dengan kebaikan-kebaikan dan keberanian. Bahkan saya masuk penjara hanya sekedar saya mengkristenkan banyak orang katanya. Gue masuk penjara gara-gara masuk Kristen. Apa salah saya? Indonesia bebas beragama kok. Saya dituduh penista agama. Menistakan agama siapa? Berarti saya sudah berhasil menistakan agama dong. Agama apa yang saya nistakan? Justru ada agama yang menistakan agama lain. Yaitu dengan memerintahkan orang yang beragama lain, yang tidak mau beragama dengan agama saya, itu boleh dibunuh. Lah kalau kita ikuti ayat Al-Quran, ya hancur dunia ini, hancur Indonesia. Karena Al-Quran boleh membunuh manusia lain karena beda agama, boleh membunuh orang Yahudi dan orang Kristen. Ayatnya nggak usah dibuka. Hafal semua saya ayat-ayat itu. Kembali lagi bahwa Muhammad Abduh, seorang pembaharu dari Mesir, dia yang luar biasa memberi pencerahan terhadap orang Islam untuk tidak jumud berpikir, agar tidak membuat ulasan-ulasan seperti itu, mengatakan ulang tahun haram. Itu kebegoan murni dari seorang ustadz. Masa begitu saja nggak boleh, sementara banyak orang Islam yang merayakan ulang tahun, tetapi diharamkan oleh Ustadz Abdul Tomat. Pagi tobat, sore kumat. Inilah jumud berpikir yang membuat Islam itu semakin jatuh dan semakin melorot. Tetapi bagi saya seorang Islam, orang Kristen ya senang-senang saja. Karena dengan komentar-komentar kayak begitu, itu akan membuat agama itu akan sampai kepada titik paling rendah di Indonesia ini. Saya senang belaka, saya gembira juga. Saudara, ada satu hadis terkenal juga, ini hadis yang perlu saya sampaikan dalam
live saya ini, saudara muslim tersinggung, ya silakan. Saudara tersinggung, ataupun mungkin Anda berkata bahwa Pendeta Saifuddin Ibrahim itu jangan nyinggung-nyinggung Islam lagi gitu. Kalau sudah masuk Kristen, ya jangan nyinggung Islam lagi. Saudara, Al-Quran itu yang menghina kekristenan, Al-Quran yang menghina Yahudi, yang menyinggung-nyinggung Kristen. Kalau nggak mau disinggung, jangan nyinggung. Atau hapus dulu ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung kekristenan, bahkan boleh membunuh kekristenan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu ahli kitab Yahudi dan Kristen, di neraka jahanam selama-lamanya. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Hapus dulu ayat ini, baru melarang saya untuk menyinggung Islam. Oke? Atau jangan ada ustadz yang nyinggung-nyinggung Kristen lagi. Apalagi khutbah Jumat. Kalau nggak nyinggung Kristen itu semua ustadz itu nggak sah khutbahnya sepertinya. Di surat pertama saja di dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang penuh kenikmatan dalam kurung Islam. Ghairil maghdub dalam kurung Yahudi, yaitu jalan yang terkutuk dalam kurung Yahudi. Waladhdallin, sesat dalam kurung Kristen. Itu di surat pertama dalam Al-Quran, itu tafsirnya semua begitu. Hapus dulu dong. Hanya orang Islam kan nggak tahu. Hafal doang tapi nggak ngerti maksud. Bahkan tafsirnya nggak tahu. Asal ngomong aja. Tapi itu menghina, penghinaan. Jangan menghina dulu kalau nggak mau dihina. Nah, saya kembali kepada tujuan pagi hari ini saya live. Saya ingat hadis ini, dan hadis ini sudah sudah almarhum Zainuddin MZ juga ceramah tentang hadis ini. Saya nggak tahu siapa yang meriwayatkan hadis ini, tetapi Ustadz Zainuddin MZ mengupas hadis ini dengan luar biasa, dan saya kagum sekali dengan almarhum itu. Ya, karena bintangnya sama dengan saya, orang Scorpio. Haleluya. Kok masih percaya dengan Scorpio, Pak Pendeta? Ya nggak percaya nggak apa. Cerita aja. Nah, hadis ini ada beberapa poin yang dikatakan itu mewakili zaman sekarang ini. Demikian hadisnya, ya'ti 'alan nasi zamanul la yabqa minal islam illasmu. Akan datang suatu zaman Islam tinggal nama. Jadi Islam itu tinggal nama. Namanya contoh Saifuddin Ibrahim, pendeta. Ada juga namanya Muhammad Qasim, penginjil. Junaidi Salat, dia adalah tokoh Kristen terbaik. Sudah almarhum kalau Junaidi Salat. Jadi nama Islam, namun
dia sudah tidak Islam lagi. Inilah mungkin yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad, akan datang suatu zaman Islam tinggal nama. Namanya Islam tetapi orangnya sudah meninggalkan Islam. Ada namanya Rusli, pendeta. Ihsan Palopo, pendeta. Itu yang pertama, Islam tinggal nama. Yang kedua, wala minal Qur'an illa rasmuh, dan tidak ditemukan Al-Quran itu kecuali tinggal tulisan. Nggak ada lagi orang yang nggak ada lagi orang yang mau ikut. Nggak ada lagi orang yang mau baca Al-Quran. Ya hafal-hafal. Tadarus. Wah, tinggal MTQ. Musabaqah tilawatil Quran. Dilombakan bacaannya. Tetapi itu tinggal tulisan, kata Nabi. Kata Muhammad, tinggal tulisan. Sekarang apa kaitannya menghafal kitab suci dengan pembangunan manusia seutuhnya? Bisa nggak ada kaitannya nggak? Dengan kemajuan ekonomi, dengan menghafal kitab Injil. Apa untungnya? Tapi tidak memberikan dampak apa-apa terhadap apa yang dihafal itu. Dan tidak memberikan keuntungan sama sekali bagi kemajuan teknologi dan kemajuan seseorang di dalam pencapaian etos kerja, efisiensi. Nggak ada. Kalau nggak ada, ngapain? Untuk apa? Atau itu maksudnya Nabi Muhammad bahwa mengatakan bahwa Islam Al-Quran tinggal tulisan. Saya juga senang dengan hadis ini. Makanya saya hafal di luar kepala. Bagaimana dengan begitu? Saya tidak percaya. Bagus apa yang dikatakan oleh Nabi bahwa Al-Quran tinggal tulisan. Yang ketiga, wala minad-din illa darsuh. Dan tidak ada agama kecuali pelajaran. Pelajaran agama, banyak belajar agama, tetapi bagus, tidak ada dampaknya. Pelajaran agama, pelajaran doang. Barang siapa yang mencuri, potong tangannya. Nggak berani dipotong. Karena itu undang-undang abad ke-7. Nggak bisa diberlakukan di Indonesia ini, potong tangannya. Sadis. Undang-undang sadis itu ya cukup untuk abad ke-7 itu. Sudah nggak bisa lagi. 3, 2, 1, let's go! 3, 2, 1, let's go!